warahmatullahi wabarakatuh. Pas perjalanan mobil itu kan mendengarkan ceramahnya Ustaz Abu Somad terkait niat waktunya. Kalau Imam Hambali letak niat yang tempatnya di waktu niat yang letaknya di hati itu sebelum takbiratul ihram. Kemudian kalau Syafi'i itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Sehingga Abu Somad mengatakan kalau ada orang sholat tahu-tahu Allah Akbar, berarti dia meniatkannya sebelum Allah Akbar. Itu menurut Imam Hambali. Kemudian ketika takbiratul-nya panjang, misalnya Abu mana panjang Allah, berarti dia akan melepaskan antara ucapan dengan niat dalam diri. Nah itu bagaimana keterangan dari Ustaz? Yang kedua, bolehkah, karena kan ini mazhabnya sama-sama sumbernya dari Rasulullah, bolehkah dalam kita beribadah ini sesekali pakai mazhabnya Syafi'i, sesekali boleh tak pakai mazhabnya Imam Hambali? Terima kasih atas pertanyaannya. Waktu sudah masuk, kita jawab singkat saja. Kalau mazhab Syafi'i itu pokoknya niat itu harus bersamaan dengan takbir. Nah, takbir itu kan panjang, Allahu Akbar. Apakah harus semuanya dari A sampai Ro? Allahu Akbar. Berarti ngepaskin niat itu, ya. Apakah ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak? Yang penting sebagian daripada takbir sudah kemasukan Allah. Iya. Apalagi yang Masya Allah, terima kasih Imam Ahmad bin Hanbal tambah mengatakan boleh niat dulu sebelum takbir. Kalau Imam Syafi'i harus bersama, karena niat itu adalah melakukan suatu keinginan yang bersamaan dengan pekerjaan. Lah, pekerjaan berupa sholat itu kan dimulai dari takbir. Lah, bagaimana cara ngepas pas itu? Kalau harus dari hamzah dengan roknya itu kelihatannya agak repot. Yang penting pokoknya perbagian. Kalau seandainya bisanya di depan, alhamdulillah. Nggak bisa di tengah, nggak bisa di akhir. Yang penting pokoknya sebelum keluar dari akbar sudah niat apa masuk. Itu kalau mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua yang ditanyakan oleh beliau, orang itu tidak boleh dia mentalfik madhab. Mentalfik niku bahasanya mencampur aduk madhab. Tidak boleh. Maksud Allah ngerti. Kalau Anda seandainya mau ikut Imam Syafi'i, maka tolong satu paket. Satu nopo? Paket. Wudunya Syafi'i, sholatnya pun juga ikut Syafi'i. Satu paket. Wudu dan sholatnya satu paket. Jangan sampai orang wudunya Syafi'i, sholatnya pakai Hanafi, atau sholatnya Syafi'i, wudunya pakai Hanafi. Namanya bukan satu paket, namanya mentalfik. Ya, mentalfik. Nah, jadi orang itu harus konsisten satu madhab. Nah, kapan orang itu boleh menggunakan madhab yang lain? Kalau ke pojok. Kenapa ke pojok itu? Kepepet. Kalau sudah kepepet. Semisal kepepet ya, nyata. Kalau Anda pakai mazhab Imam Syafi'i, terus Anda pengen tidur dalam kondisi suci, sulit. Sebab nopo? Kedemek bojo, demek bojo batal. Gini mungkin. Kalau mazhab Syafi'i, bagaimana? Khusus di dalam rumah, taklidlah mazhab yang lain, supaya Anda dihukumi tidurnya dalam kondisi wudu. Baik dengan demek apa tidak demek? Monggo halalan thayyiban mubarakan fi. Nggih, didemek atau kedemek mboten apa-apa. Tapi kalau jenengan itu pakai mazhab Imam Syafi'i, dahulu gak sida tilem. Ya, cuma kalau mau praktek di dalam rumah harus komplit jenengan ikuti aturan sebagai berikut. Satu, wudunya harus pakai niat, karena Imam Syafi'i niat. Yang kedua, harus rambutnya kena air semua. Tiga, harus digosok.
Ketiga harus pakai kumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung.